Selamat pagi BMC, BSTI Molecular Class. Bersama saya Dede, kali ini saya akan mewawancarain Dr. Afrino selaku Kepala Lab PT BSTI. Silakan Pak Dokter. Ya, terima kasih Kak Dede selaku Manajer Laboratorium BSTI. Kami ingin menjelaskan bahwa Lab BSTI dibimbing oleh penanggung jawab kami yaitu Dr. Budi Haryanto SPMK. Ya, beliau dari awal perancangan lab ini sudah memberikan arahan-arahan untuk menjadi lab yang bisa menjadi lab pemeriksa COVID-19. Salah satunya adalah ya, bagaimana membuat lab dengan standar BSL 2+. Apa itu BSL 2+? Sebenarnya yang pernah saya tahu, menurut WHO, lab pemeriksa COVID-19 itu cukup BSL 2. Nah, BSL 2 itu Kak Dede tahu? BSL 2. Ya, saya jelaskan ya. BSL 2 itu ya sebetulnya hanya 3 ya. Yang pertama adalah harus ada biosafety cabinet yang tipe A2 kelas 2 ya. Dan kemudian harus ada X-house. Kenapa harus ada X-house? Supaya ada aliran udara dari masuk kemudian keluar ya. Kemudian yang ketiga, intinya itu adalah semua permukaan harus bisa disterilisasi atau didisinfeksi. Apakah itu lantai, dinding, kemudian langit-langit, ya, meja. Makanya di BSL itu diwajibkan semua harus ada lengkung, tidak boleh sudut. Ya, karena nanti kalau sudut itu akan sulit untuk didisinfeksi. Ya, bisa menjadi tempat berdiamnya kuman-kuman. Jadi dari mulai lantai itu harus vinil atau epoksi ya. Nah, kalau kita pilih vinil karena kita sudah tahu keuntungan dan kelebihan menggunakan vinil dibandingkan epoksi. Kemudian untuk ruang ekstraksi ya, kita tambah, makanya kita menjadi BSL 2+ Kak Dede ya, yaitu tambah negative pressure. Ya, kita setel di -10 Pascal itu sudah cukup. Walaupun kapasitas mesin kita mampu sampai -30 Pascal juga kita masih mampu. Cuma nanti akan terkait dengan biaya listrik dan lain-lain ya. Jadi kita tetap setelnya di -10 Pascal. Nah, kemudian ruangan ekstraksi kita itu menggunakan sandwich panel ya. Jadi dia sudah anti kuman ya, sudah anti kuman, antivirus, antibakteri ya, karena ada lapisannya. Memang yang untuk mencegah itu. Ya, kemudian sandwich panel juga di dalamnya ada insulator sehingga udara panas dari luar tidak masuk ke dalam, udara dingin di dalam tidak keluar. Ya, itu kelebihan dari sandwich panel khusus di ruangan ekstraksi. Kemudian kita juga membagi ruangan, ada ruangan master mix, ya, untuk membuat master mix dari PCR kit. Kemudian kita ada ruangan adding dan amplifikasi. Dan kita akan menambah layanan untuk serologi ya, seperti tes NAB ya, untuk habis vaksin atau pasca infeksi mau dicek kadar titer antibodinya terhadap COVID, itu kita sudah ada alat dan reagennya. Dan juga tes serologi lainnya ya, kita sudah siap alatnya. Nah, untuk mengenai biosafety dan mutu nanti akan dijelaskan oleh Kak Firdausi ya, beliau sarjana dari Kimia Unpad dan juga magister dari Kimia Unpad. Jadi beliau sudah memahami tentang biosafety dan tentang mutu. Nanti beliau akan menjelaskan mulai dari awal ya Kak Dede ya, mulai dari alur sampel diterima nanti akan dijelaskan. Dr. Budi sudah mengarahkan kita, alur sampel harus beda dengan alur manusia, alur nakes. Nah, itu kita sudah buat bagaimana lab kita di lantai 3 ya, itu menerima sampel. Nanti akan kita tunjukkan ya. Jadi kita membuat lift dari bawah, dari depan ya, penerima sampel itu naik ke atas. Nanti akan ditunjukkan di video berikutnya oleh Kak Kusi ya, dengan memakai APD yang lengkap.
Jadi prosedur yang sudah kita buat setelah menerima sampel, ya nanti akan diterima oleh bagian ekstraksi. Nah, untuk lebih detailnya, jadi lebih baik kami minta nanti kesediaan Kak Usi untuk menjelaskan alurnya dari mulai penerimaan sampel sampai hasil PCR selesai. Demikian Kak Dede ya sharingnya. Terima kasih sudah mewawancarai ya. Kepada pemirsa BMC, BSTI Molecular Class, kita sharing, sama-sama belajar. Jika ada yang kurang dari kami, ya kami mohon masukan. Ya, jika ada yang baik dari kami senang sekali bisa berbagi. Demikian, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Usi. Saya sebagai penanggung jawab biosafety dan mutu di lab khusus BSTI Jakarta. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang alur penerimaan sampel yang kami dapatkan dari klien hingga nanti dilakukan analisis PCR COVID-19. Nah, ini adalah sampel yang sudah kami terima, ya. Dimana nanti ada customer datang, lalu dia akan mengisi daftar customernya dan ini saya terima. Nah, sebagai seseorang yang menerima sampel itu harus berpakaian lengkap APD-nya, yaitu seperti yang saya gunakan ada hair cap, terus masker 2, lalu glove dan ini sarung tangan plastik, lalu ada apron dan ada jas warna hijau atau jas lab. Nah, di dalam ini saya menggunakan baju okas seperti yang digunakan oleh Mbak Dede dan di bawahnya sepatu karet yang bisa digunakan untuk masuk ke laboratorium. Nah, ayo sekarang kita akan melakukan proses pengiriman sampel di lab BSTI ini. Nah, khusus untuk lab BSTI ini pengiriman sampel ke dalam labnya itu bukan menggunakan jalur manusia. Jadi jalur manusia dengan jalur sampel itu dibedakan. Di mana sampelnya itu kita mengirimkan ke lab yang di atas itu menggunakan lift. Jadi di sini ada lift khusus untuk sampel yang nanti dia akan terhubung langsung dengan ruang ekstraksi di lab ekstraksi di atas, begitu. Ayo Kak Usi, dijelaskan bagaimana alur penerimaan sampel yang pertama nih Kak Usi, apa dulu? Nih ya, jadi kan tadi sudah jelaskan kan, kita dapat sampel dari customer. Nah, nanti customernya itu isi daftar penerimaan sampel kan. Nah, jadi seperti yang udah jelaskan tadi, sampel kita itu alurnya itu enggak sama dengan alur manusia. Jadi kita memakai lift. Jadi lift ini sudah terintegrasi langsung ke lab kita yang ada di lantai 3, terkhusus di ruang ekstraksi. Nah, cara yang pertama nih kayak gini. Sampelnya ini kita desinfeksi dulu, termasuk dengan tangan saya. Ini kita semprot dengan desinfektan atau alkohol 70% ya, Mbak. Oke. Nah, habis itu kita nih masukin ke ini. Ini adalah liftnya. Ini kita push aja, lalu kita bisa lihat ya, ini ada kotak yang dia bertindak sebagai lift gitu. Nah, sebelum kita masukin, kita juga harus desinfeksi. Nah, setelah masukin, Mbak Dede boleh minta tolong di call yang di atas supaya kita bilang kita udah siap gitu ya, jadi mereka akan siap mengambil sampel. Oke. Sip, kita kabarin yang di atas ya, yang sudah standby. Halo Niko, siap-siap ada sampel ya. Oke. Nah, kalau misalnya kita sudah berkoordinasi dengan yang di atas, kita bisa langsung mengirimkan ini ke atas dengan cara memencet tombol ini. Sini lihat. Let's go. Setelah sampai di atas, nanti kita
akan langsung ke atas untuk berkoordinasi dengan orang yang sedang standby di atas ya. Nanti yang di atas akan mengambil sampelnya dan mengembalikan lagi ke box yang akan dipakai untuk menerima sampel selanjutnya. Kayak gitu. Hai Sobat BMC. Nah, kali ini kita sudah berada di ruang ekstraksi. Ayo lanjut Kak Usi, apa saja nih prosedur selanjutnya? Nah, tadi kan kita udah menaikkan sampel yang dari klien ke atas menggunakan lift ya. Nah, sekarang kita sudah ada di ruang ekstraksi. Nah, tadi kan saya pakai APD juga. Nah, sekarang juga saya pakai APD dan APD saya ini sudah diganti dari yang tadi gitu. Karena kita harus benar-benar steril dan meminimalisir kontaminasi gitu. Hai Sobat BMC. Nah, kali ini kita udah di ruangan ekstraksi nih. Ayo Kak Usi, dibantu jelaskan lagi nih Kak Usi alurnya yang seperti tadi di bawah ini. Nah, tadi kan kita udah udah naro sampel di lift dan dinaikkan ke atas. Nah, ini untuk kepentingan video saja ya. Jadi saya yang akan mengambil sampel dan mendemokan bagaimana caranya pengambilan sampel. Sebenarnya ada petugasnya. Di sini ada Mas Niko di sebelah kiri gitu. Nah, melanjutkan hal yang tadi, jadi kan tadi sampel itu udah ada nih di lift. Nah, ini liftnya yang terintegrasi langsung ke ruangan ekstraksi kita. Jadi sampelnya itu enggak sejalan sama jalannya manusia gitu, dan untuk meminimalisir kontaminasi kan gitu. Nah, ayo kita buka dulu. Nah, sebelum memasukkan itu kita harus melakukan desinfeksi ya, menggunakan desinfektan. Semprot dulu dan kita buka liftnya ya. Nah, semprot dan kita ambil sampelnya ini. Nah, untuk mengambil sampelnya kita nggak bisa nih ngambil sampel di meja, jadi kita harus mengambil sampel di dalam BSC atau Biosafety Cabinet. Jadi ayo kita jalan ke sana teh. Oke. Adalah Biosafety Cabinet. Karena kita adalah labnya BSL2, jadi kita menggunakan Biosafety Cabinet tipe 2A2 ya. BMC, kembali lagi nih Kak Usi. Ayo Kak Usi lanjutin cerita yang tadi. Ya, tadi kan kita udah ngambil nih sampelnya dari lift. Nah, kita harus mengambil sampelnya dari dalam cool box, lalu kita pindahkan ke dalam chiller. Nah, caranya kita harus menggunakan yang namanya Biosafety Cabinet. Nah, ini namanya BSC, dan sebelum dimasukkan cool boxnya kita harus bersihkan dulu. Ini udah saya bersihkan ya, pakai alkohol 70%. Nah, setelah itu kita bisa langsung buka dan pindahkan ini ke dalam rak dan kita pindahkan ke dalam chiller. Tuh. Ini ikut nih. Nah, sebelum masuk tangan kiri juga harus dibersihkan seperti ini dengan menggunakan desinfektan alkohol 70%. Nah, kenapa sih kita pakainya alkohol 70%? Supaya kita meminimalisir opportunity atau chance alat-alat lab itu mencegah korupsi intinya. Nah, ini kita bisa ambil, dan ini adalah sampelnya. Nah, sampelnya ini kita bisa lihat dia dibungkus dengan 3 buah plastik ya. Jadi kita sudah bilang ke customer kita supaya membungkus sampel yang akan digunakan untuk analisis COVID-19 itu menggunakan 3 lapis plastik ya, untuk sebagai perlindungan. Nah, lalu kita bisa ambil ini spesimennya dan kita pindahkan ke dalam raknya, lalu nanti kita bisa pindahkan. Nah, setelah itu plastiknya kita akan buang nanti ke sampah limbah medis ya. Kita akan buang. Oke. Setelah itu ini kan udah habis nih, kita harus kembalikan lagi cool boxnya ini ke bawah supaya kita bisa mengambil sampel selanjutnya yang akan diantarkan. Setelah kita beres, kita tinggal ambil, lalu kita semprot lagi menggunakan desinfektan ya, dan kita bisa masukkan lagi ke dalam liftnya ya, gitu. Yuk kita
ya, seperti itu. Kak Dede boleh dong tolong recall yang di bawah, kita udah mau balikin lagi cool box-nya supaya bisa ngambil sampel yang lain. Oke, siap. Saya telepon. Oke. BMC, BSTI Molecular Class. Saat ini saya di ruangan ekstraksi ya, dengan APD lengkap ya, yaitu dengan apron, kemudian manset tangan dan glove ya, dan masker N95. Kalau mau lebih lengkap lagi ya pakai hazmat ya, itu bisa saja. Nah, di ruang ekstraksi ini tadi sebelumnya sudah ada video penerimaan sampel dari bawah melalui lift. Nah, sekarang proses ekstraksi di BSTI menggunakan dua macam reagen dan dua macam mesin ya. Yang pertama adalah dari Genrui ya, ini adalah NE48. Jadi satu kali running untuk 48 samples ya. Kemudian ada mesin Andis 350, satu kali running 32 sampel ya. Reagennya juga beda. Kalau yang Genrui seperti ini ya, ini Genrui. Kitnya seperti ini ya, kitnya seperti ini. Ini adalah 96 well plate extraction. Sampel yang akan diekstraksi sebanyak 16, yaitu 8 di kolom 1 dan 8 di kolom 7. Nanti hasilnya 8 di kolom 6 dan 8 di kolom 12. Gitu ya. Nah, bagaimana biaya per sampel ini? Ya memang tidak bisa sama bagi lab. Kalau sampelnya ada 16, ya lab efisien ya. Karena kan ekstraksinya 16. Sampelnya 16. Tapi bagaimana kalau sampelnya 15? Kita kan menggunakan dua plate ya, sehingga akan loss 15 reagen. Nah, ini apa kendala-kendala di lab yang menjadi perhatian kita semua. Kebetulan kita memang tidak melakukan ekstraksi manual atau spin kolom. Kita memang melakukan ekstraksi dengan mesin ya, untuk mempersingkat waktu. Jadi yang harus dipahami oleh berbagai pihak bahwa biaya per sampel itu tidak bisa fix kalau dari lab ya. Kita akan efisien kalau 16, 32, 48. Kalau di jumlahnya tidak sama dengan plate ya maka akan ada loss ya. Demikian, mohon bisa difahami. Kembali lagi untuk penjelasan mengenai ekstraksi ya. Ini extraction plate-nya yang tadi saya sudah jelaskan. Kemudian ini adalah binding solution-nya ya. Di dalamnya ini ada magnet ya untuk melakukan ekstraksi RNA ya. Dan ini harus di vortex. Harus di vortex, bisa maju ya. Sampai betul-betul tercampur homogen semua ya. Begitu demikian dari permintaan prinsipal kita dari Genrui ya. Ini memang ngepas sekali. Kita sudah pernah coba, memang satu botol ini bisa untuk 48 sampel untuk 3 plate ya. Nah, seperti ini. Sampai hitamnya merata ya. Ini vortex kita dari merek Yuning, kemudian micropipette kita dari merek Onilab ya. Nah, kemudian nanti akan digunakan yang namanya plastik magnetic rod. Ini untuk melindungi
magnetic rod yang ada di sini untuk melakukan ekstraksi, ya. Jadi dipasang plastik itu. Nah, demikian proses ekstraksi, dan sedang dilakukan ekstraksi sebanyak berapa sampel Kak Usi? Ya, hari ini ada 23 sampel. Kita pakai 2 plate dengan kapasitas 32. Hanya 23 berarti kita 9 loss. Ya, loss ini ya sudah. Ya, artinya ya begitu kondisi di lab yang mungkin perlu difahami oleh berbagai pihak, ya. Ada suka dukanya, ya. Demikian kita bisa lihat di sini langsung. Kebetulan Kak Usi sedang ekstraksi, ya, menggunakan Gentry. Binding solution tadi sudah dimasukkan, ya. Nah, sekarang mengambil sampel, ya, kemudian dimasukkan ke dalam kolom, ya, menggunakan pipet tip. Ya. Nah, kalau diperhatikan, ya, Kak Usi ini cerdas sekali. Jadi dia menyusun sampel per 8, karena extraction plate itu juga per 8, sehingga membuat lebih akurat, ya. Nah, ini berarti sampel nomor 9, ya. Ya, sampel nomor 9 ditaruh di kolom 7 nomor 1. Jadi seperti itu, ya. Dan kalau diperhatikan, ya, itu pada saat Kak Usi mengambil pipet tip, filter pipet tip, coba diperhatikan. Itu adalah di yang kedua. Jadi pipet tip yang di kotak biru itu, ya, yang di rak biru itu juga sebagai untuk akurasi bahwa sampel yang diambil adalah sampel yang ketiga dari kolom ke-7 atau sampel ke-11, ya. Jadi kita susun per 8. Kita masukkan per 8. Filter pipet tip yang digunakan juga per 8, ya. Jadi admin kita juga sudah menyusun sampel sesuai dengan urutan 8 itu, ya. Jadi semuanya insya Allah akurat, ya. Demikian yang bisa saya jelaskan. Nanti setelah proses pemasukan sampel selesai, baru kita masukkan ke dalam mesin Gentry, ya. Maybe next time kita akan ekstraksi dengan 3D Matte, tapi akan saya jelaskan tentang 3D Matte di video berikutnya. Terima kasih for watching us, BMC BSTI Molecular Class dari Lab BSTI di depan apartemen Arandra depan. Itu apartemen partner kita juga, karena klinik BSTI in Harmony menjadi sentra vaksinasi di Arandra Apartemen Lounge, ya. Jadi kita benar-benar di lantai 3, ya. Lantai 3 dengan tadi video sebelumnya Kak Usi menerima sampel, menaikkan sampel dari bawah. BMC BSTI Molecular Class, kita akan sharing berikutnya untuk extraction dari merek Andis 3D Matte, ya. Kita sudah nyalakan lampu karena hari sudah sore, ya. Kita punya lampu 2, ya. Ini LED, ya. LED. Kemudian kita juga punya negative pressure di sana, ya. Ini negative pressure kita, ya. Kemudian kita punya kaca, ya. Kaca kita ini adalah tempered glass. Jadi kalau terjadi sesuatu ketika dia dipecahkan, tapi nauzubillah, amit-amit, ya, itu dia membentuk butiran-butiran halus, ya. Semua sandwich panel, ada CCTV, ya. Ini exhaust-nya untuk membuat negative pressure. Dan kemudian di atas ini ada alarm asap, ya. Kemudian ada udara bersih masuk yang sudah difilter, ya. Dan HEPA filter juga ada di atas di lantai 4, ya. Gitu.
Kemudian di sini ada sensor untuk buka pintunya. Pintunya interlock, hanya salah satu yang kebuka, pintu masuk atau pintu keluar. Dia interlock. Kemudian ada passbox ke ruangan amplifikasi. Demikian penjelasan bagian-bagian. Saya lupa ada di bawah. Ini adalah untuk extraction kit, ya, dan proteinase K. Sebetulnya extraction kit itu boleh disimpan sampai suhu 30 derajat. Jadi tidak perlu ada chiller untuk extraction kit, ya. Jadi kebetulan saja 3D Mat itu memakai proteinase K. Jadi itu dia perlu chiller, gitu ya. Nah, chiller ini adalah chiller untuk sampel, ya. Ini sampel yang baru belum di running. Ini sampel yang hari ini sudah di running. Ini adalah sampel H+1, H+2, ya. Di bawah ada ice pack. Oke, ini ada UPS. Nah, UPS kita cukup besar kapasitasnya sehingga bisa mengcover 2 mesin ekstraksi, ya. Kita ada tempat sampah non medis dan medis, ya. Kemudian ada stand pipette, ada filter pipette tip consumable vortex, ya. Demikian. Terus, ya. Demikian lab BSTI ruang ekstraksi. Thank you for watching us. BMC BSTI Molecular Class. Saya akan jelaskan tentang extraction dengan 3D Mat. Mesinnya namanya Andis 350, ya. Kitnya namanya Andis Viral RNA Auto Extraction and Purification Kit, ya. Di situ bisa lihat bahwa sampai suhu 25 derajat Celcius, ya, untuk penyimpanan. Bedanya 3D Mat dengan Gendrui, 3D Mat itu salah satu kitnya, dia ada 2 macam kit. Ada kit yang combine dengan flu A dan flu B. Kemudian ada yang fast, ya, tapi kita pakai yang combine dengan flu. Itu internal kontrolnya dimasukkan pada saat ekstraksi, termasuk positif kontrol dan negatif kontrol dimasukkan pada saat ekstraksi. Nah, di plate ekstraksinya 3D Mat, ya, satu kotak ini isinya 4 plate, ya, sama seperti yang merek lain. Itu ada 96 well. Kita masukkan sampel di kolom 1 dan kolom 7, ya. Jadi di kolom 4 dan 5 itu kosong, ya. Kalau di Gendrui kolom 5 yang kosongnya. Nah, bedanya dengan 3D Mat itu dia menggunakan proteinase K, ya, yang dimasukkan 20 mikroliter ke ekstraksi. Kemudian dimasukkan internal control 10 mikroliter. Baru setelah itu dimasukkan sampel, ya. Kemudian nanti akan dimasukkan ke dalam mesin ekstraksinya, ya. Nah, kalau dilihat, ya, binding solution di extraction kitnya 3D Mat itu sudah dimasukkan oleh pabrik di kolom ketiga dan kolom ke-9, ya, kolom 9. Nah, sehingga ini perlu di vortex atau diinversi 5 kali. Nah, itu sudah turun itu, ya. Sudah turun, sudah tercampur, ya. Jadi seperti itu. Ini binding solusinya kolom 3 dan kolom ke-9, gitu, ya. Nah, ini baru kita buka, kemudian kita lakukan ekstraksi, ya. Kita nyalakan mesinnya, ya. Andis 350 Automated Nucleic Acid Extraction System.
Ya, kelebihan mesin ini nanti akan saya tunjukkan adalah dia kapasitas memang hanya 32 sampel. Kalau Gendry 48 satu kali running, ya. Dalam proses persiapan mesinnya, magnet motor initializing, heating module initializing. Nah, kita lihat di sini, ya. Di sini kita pakai yang viral super fast, ya. Kemudian kita mau lihat stepnya seperti apa. Jadi stepnya ada 6, ya. Yang pertama kolom 3 transfer bit. Jadi bit yang ada di kolom ketiga dan kolom ke-9 itu ditransfer ke kolom 1, ya. Kemudian di kolom 1 nanti itu akan dilakukan lysis, ya. Itu 4 menit. Kemudian kolom step ketiga adalah wash, ya, 1 kali. Kemudian step keempat wash 2 kali. Kemudian step kelima adalah elution, ya. Kemudian habis itu discharge bits, ya. Ini adalah stepnya, dan kelebihannya adalah kita di sini ada fan, ada light, ya. Jadi kita bisa menonton apa yang terjadi di dalam, ya. Nah, Gendry dia tidak punya light, jadi kita tidak bisa lihat. Ini kelebihan dari 3D Matte Andes 350, ya. Dan dia juga ada satu lagi kelebihan adalah dia ada klip di sini, ada klip, ya, sehingga itu dia bisa menahan PCR extraction plate-nya supaya lebih fix lagi, ya. Itu kelebihannya dari 3D Matte Andes. Demikian penjelasan, ya. Kalau untuk fan fungsinya, kata prinsipal adalah pada saat kita bersihkan dengan alkohol, kita gunakan fan, ya. Thank you for watching us. Telah menyaksikan BMC BST Molecular Class. Hari ini kita sharing setelah ekstraksi maka akan masuk mesin ekstraksi. Kak Usi akan menyalakan on off-nya. Ya, ini instrumen self test bliss weight, ya. Jadi sebelumnya posisi magnetnya ada di bawah. Jadi dia harus melakukan self test dulu, sama di mesin yang lain juga begitu. Nah, ini tampilannya, displaynya. Kausi akan buka, ya. Kemudian akan tarik drawernya. Nah, ini salah satu kelebihan Gendry, dia bisa tarik itu drawernya, sehingga kita tidak repot memasang extraction plate-nya. Sudah dipasang plate pertama, ada 16 sampel. Kemudian sudah dipasang, akan dipasang plate kedua. Berarti ada sekitar 7 sampel. Yang tadi saya sampaikan kita loss 9 reagen. Didorong ke dalam sampai bunyi klek. Kemudian Kak Usi akan memasukkan plastik magnetic rod. Jadi untuk pelindung magnetic rodnya dengan menggunakan plastik. Kalau di merek 3M disebut COM karena seperti sisir. Nah, di sini kelebihannya Gendry adalah dia ada kayak kunci gitu ya, klek gitu, ya. Nah, yang di belakang itu untuk plate ketiga, tapi kita tidak karena hanya 23. Oke, kemudian ditutup. Ya, kemudian Kausi akan pencet run. Pencet programnya adalah NE01A, ya. Nah, proses ekstraksi sudah berjalan selama 24 menit kurang, ya. Ya, nanti setelah 24 menit kita akan lanjutkan video berikutnya. Sobat BMC, kali ini kita sudah berada di ruangan adding dan amplifikasi. Nah, silakan Pak Dr. Afrino untuk menjelaskannya. Ya, hari ini kita akan menjelaskan tentang PCR kit dari Gendry, ya. Sebelumnya sudah ada video-video sebelumnya
saya dengan Kak Ira menjelaskan ya lebih lengkap lagi sampai setting thermal profile di mesin PCR ya, betul-betul dilakukan proses master mic-nya. Tapi kalau sekarang master mic-nya sudah jadi ya. Ini di dalamnya ada enzim, ada buffer ya. Ini sudah, ini enzimnya yang botol ini putih ya. Kemudian ini adalah buffernya. Ini sudah dicampur. Jadi untuk efisiensi enzimnya itu dimasukkan ke dalam buffer ya. Jadi jangan dua-duanya dipindahkan ke microtube gitu. Dan kalau kita sampelnya banyak ya, buat sekaligus semua gitu ya. Kalau sampelnya sedikit kita pakai rumus ya, ada rumusnya. Kemudian ada kontrol positif dan kontrol negatif. Ini kontrol positif, ini kontrol negatif. Kalau Gen2 dimasukkan setelah ekstraksi, sebelum amplifikasi ya. Kalau 3D Mat itu dimasukkan saat ekstraksi ya. Kemudian kita sudah bikin tadi master mic ya di sini ya. Kita gunakan strip 8 PCR tube dalam satu strip ya. Tadi seperti diketahui kita ada 23 samples ya. Ini 24 ya, tambah 1 di sini. Positif, negatifnya ada di sini. Jadi kita menunggu dari proses ekstraksi baru kita masukkan sampel ke sini ya. Nah, proses pemasukan ini kita lakukan di dalam laminar flow ya, dalam vertical laminar flow ya. Dan pada saat proses master mic kita lakukan di ruang lain ya, master mic juga ada laminar flow. Nah, ini pipet-pipet kita. Kemudian kita menggunakan mesin LabGen 96 ya. Bisa dilihat di sini kita ada 2 unit ya, tambah 1 tambahan yang akurat 96. Nah, kelebihan LabGen ini dia satu komputer, satu software bisa 3 mesin jalan berbarengan. Itu luar biasa. Dan softwarenya dari LabGen bisa perhatikan di sini di dekat ke layar ya. Softwarenya itu sangat-sangat visual ya. Dan kita sudah bikin template karena kita pakai Gen2 ya. Nah, seperti ini ya. Dia well design-nya itu sudah sangat visual banget ya. Jadi kita mudah, misalkan kita di sini kita kosongkan dulu, kita nanti mau masuk di 24 sampel ya. Misal di sini ini 24 tambah 1 ya. Kita tinggal klik di sini Gen3-nya ya. Ya, kita pindah ke sini karena 23, yang ke-24 itu adalah negatif. Di sini ada negatif. Kita klik negatif jadi hijau. Dan di sini kita ada positif. Kemudian klik jadi positif jadi merah. Ya, ini 23 sampel dengan negatif dan positif yang akan kita klik run. Ya. Kalau di LabGen tidak ada aturan penempatan sampelnya. Tapi kalau di Akurat 96 harus ada teori keseimbangan karena jenis sistemnya beda ya. Jadi kalau di Akurat 96 kita pakai di katakanlah di 4, 6, 8 ya. Gitu. Jadi kita harus pakai keseimbangan. Kemudian di nomor 1 sama nomor 11 harus pakai tube yang kosong untuk keseimbangan. Kata prinsipal supaya pemanasannya merata. Tapi kalau di LabGen 96 tidak perlu. Ya. Ini kita tinggalkan. Nah, kalau kita misalnya close, nah di sini nih di eksperimen Gen3 ya, new eksperimen solid. Nah di sini nih kita kalau kita nyalakan mesinnya, ya. Oh ya, saya jelaskan di lab BSTI kita menggunakan UPS yang cukup kuat ya. Jadi dia bisa UPS ini kapasitasnya mampu untuk menjalankan mesin PCR 2 unit dan komputer dengan UPS yang kecil. Ya, karena kebutuhan listrik komputer tidak sebesar LabGen 96. Jadi ya yang kita tidak inginkan, nauzubillah, amit-amit ya, kita ya sepanjang saat ini
karena kita memang mempunyai kapasitas listrik yang besar ya, 34.000 kWh. Jadi kita pernah ngalamin klinik kita di bawah mati lampu, tapi kita nggak mati lampu. Jadi sepertinya kalau listrik instalasinya yang besar tidak mati lampu ya, jarang sekali mati lampu. Kita tidak pernah mati lampu, tapi kita tetap gunakan UPS ya, kita dengan UPS. Nah ini ya, kita tinggal klik ya. Nah 2 serial number ini sudah gabung tuh. Ini yang 272 di sebelah sini, yang 184 sebelah sini. Jadi bisa jalan 2 mesin sekaligus, bahkan 3 mesin. Cuma mejanya tidak muat. Kalau kita dapat sampel banyak, ya harus beli 3 mesin, ya kita beli 3 mesin ya. Karena lab BSTI juga terkait dengan PT BSTI, jadi disupport oleh PT BSTI ya. Jadi untuk masalah reagen, bahan habis pakai, alat-alat, itu kita tidak mengalami kendala ya. Yang kendala adalah kalau sampelnya itu tidak 6, tidak 16, tidak 32, 348, itu kita loss di ekstraksinya ya. Demikian penjelasan tentang proses di lab BSTI ya. Untuk yang bersifatnya admin itu mungkin tidak perlu dibuatkan video profile ya. Tentunya nanti ada bagian lain ya yang akan dibuatkan video, seperti bagian teknik elektromedik, itu nanti akan kita buatkan videonya juga. Terima kasih atas kunjungannya ke lab khusus BSTI pemeriksa COVID-19 jejaring Kemenkes. Thank you for watching us. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.